Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunaria dari kelas PAI 1B Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Seorang pendidik harus menguasai 3 yang harus diwajibkan dalam seorang pendidik. Yang pertama, dalam terminologi pendidikan modern, para pendidik disebut orang yang memberikan pelajaran kepada anak didik dengan memegang satu disiplin ilmu di sekolah. Yang kedua, secara umum pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Yang ketiga, secara etimologi dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustadz, murabi, mu'alim, atau mursyid. Sebagai pendidik mempunyai tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Tugas pendidik yaitu adalah 3. Yang pertama, sebagai pengajar atau instruksional. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator. Yang ketiga, sebagai pemimpin atau manajerial. Setiap pendidik mempunyai karakter yang harus dimiliki pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah zuhud. Yang kedua, ikhlas dan jujur dalam pekerjaan. Yang ketiga, kebersihan guru. Dan yang keempat adalah pemaaf. Yang kelima, harus mengetahui karakter peserta didik. Dan yang keenam, harus menguasai mata pelajaran atau profesional. Seorang pendidik mempunyai hak dan kewajiban pendidikan dalam pendidikan Islam. Hak pendidik berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan ekonomi berupa gaji atau honor. Kewajiban seorang pendidik itu mempunyai 3. Yang pertama adalah harus mengaruh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Yang kedua, mencegah peserta didik dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik. Yang ketiga, tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih. Yang keempat, memperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya. Yang kelima, jangan ditimbulkan rasa benci pada diri peserta didik. Peserta didik. Peserta didik adalah orang yang diajarkan oleh pendidik. Peserta didik mempunyai 3 poin yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik. Yang pertama, dalam artian umum, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang kedua, dalam arti sempit, peserta didik adalah anak pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan dalam tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, tilmiz, atau thalib. Karakteristik yang dimiliki peserta didik dalam perspektif Islam itu mempunyai 3 yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa secara normal. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani atau fisik dan non-fisik. Akhlak dan kewajiban peserta didik dalam perspektif Islam. Di situ ada 3 poin yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang pertama, menghormati guru dan memuliakannya, serta mengagungkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdaya upaya pula menyenangkan hati guru dengan cara yang baik. Lalu yang kedua, jangan merepotkan guru dengan banyak pertanyaan. Janganlah melatihkan guru untuk menjawab. Jangan berjalan di hadapannya
jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai bicara kecuali setelah mendapatkan izin dari gurunya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dan tekun belajar, bersungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan, dan terlebih dahulu mencari ilmu yang lebih penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.